ini. Tema kali ini soal wacana pemberlakuan pidana hukum Islam di Indonesia. Sementara bagaimana Ibu Sarah tadi bilang bahwa untuk perdata sudah diberlakukan. Lalu apakah mungkin atau tidak hukum pidana Islam diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia? Mohon kapten dari tim kontrak dan tim pro siapa yang akan lebih dulu atau kemudian saya lempar lebih dulu kontrak. Bapak, ini pembuka penegasannya dulu ya. Oke, silakan tim pro. Apa alasan mengapa hukum pidana Islam harus diberlakukan menyeluruh? Itu kan premis sekali ya. Teman-teman kontra ini ya, dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh teman-teman pro. Karena hukum ini bukan ide baru, akan tetapi sudah pernah hidup di Nusantara sejak masa kerajaan Islam. Selain itu juga sudah ada contoh nyatanya di Aceh dengan kanun jinayat. Aturan itu di Aceh dengan berjalan sesuai dengan konstitusi dan memberi dampak positif dalam mengurangi pelanggaran seperti judi, miras, dan zina. Maka dari itu kami menegaskan kembali kenapa kami milih tim pro, karena itu kami menilai bahwa penerapan hukum pidana Islam bukan hal yang mustahil, maka justru bisa membawa kebaikan sosial jika dijalankan dengan bersopan dan sesuai kondisi masyarakat. Sesuai dengan dasar undang-undangnya, pertama Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kedua ada Undang-Undang 1945 pasal 1 18B ayat 1. Ketiga, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Keempat, kanun jinayat Aceh. Sekian dari penegasan kami. Itu saja. Terima kasih. Ya, sudah mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan. Salah satunya adalah ini bukan ide baru, karena sudah sejak zaman kerajaan Islam Indonesia menerapkan itu sudah diberlakukan juga di Aceh dan ada landasannya. UUD 45 juga menerapkan. Apa bantahan dari teman-teman kelompok? Kami dari kelompok kontra ingin membantah dari tim pro kalian kalau bahwasannya Indonesia itu menganut sistem hukum campuran untuk sekarang ya. Ini dasar hukumnya ada di menurut KUHP Nasional dan UUD 1945 pasal 28J tentang perlindungan diri dan kehormatan untuk sistem hukum campuran ini. Jadi bukan untuk negara debat ya. Penegakan hukum syariat di Indonesia untuk sekarang masih menghadapi kendala teknis ya, yaitu kalau misalkan hukum Islam ditetapkan di Indonesia ya bisa menimbulkan konflik dan tidak mencerminkan Pancasila sebagai representatif bangsa. Contohnya kalau misalkan nih potensi digunakan sebagai alat politik itu bisa juga karena dia berpotensi menimbulkan polarisasi dan memecah belah masyarakat. Jadi untuk kita ini hukum campurannya itu bukan hanya agama Islam aja ya. Untuk sekarang kita ada beberapa agama di Indonesia. Jadi takutnya kalau misalkan emang benar-benar ditetapkan dan menganut juga ya, pasti banyak potensi untuk si agama lainnya itu tidak setuju ya. Untuk kayak misalkan hukuman fisik kan di hukum Islam itu ada hukuman fisik. Contohnya kayak dicambuk ya kan. Otomatis kan untuk yang agama-agama lain itu bisa merasa dipermalukan, rendah diri, kehilangan percaya diri ya. Atau kayak ada penyiksaan fisik traumatis misalkan. Dan itu juga bisa melanggar HAM juga nih. Melanggar HAM juga ya. Negara kayak harus banget melindungi warga yang dari kekerasan juga. Seperti itu ya.